Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Klere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan research report terbaru kami mengenai US dollar Japanese yen, how high can you go? Atau dengan kata lain, kita akan melihat bersama-sama apakah pelemahan yang terjadi di Japanese yen belakangan ini akan berlanjut terus atau justru sebaliknya akan terjadi koreksi dalam jangka pendek ini. Oke, pertama-tama mari kita melihat the big picture atau gambaran yang besar dari Japanese yen terhadap US dollar, di mana kita akan melihat Elliott wave structure-nya supaya kita tahu dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Dan seperti kita tahu, mungkin juga saya pernah menunjukkan chart ini sebelumnya, kita telah menyelesaikan wave structure-nya 1, lalu kita turun di wave 2, lalu kita naik wave 3, turun wave 4, dan naik wave 5. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Atau kita telah menyelesaikan A turun dan B sekarang naik, atau bisa juga bahwa sebetulnya ini A, lalu B, C di sini, dan kita telah naik dalam wave 1 naiknya. Nah, kita baru akan tahu apabila misalnya supportnya di sini di sekitar 101 itu bertahan ke depannya atau tidak. Nah, kalau misalnya bertahan support di sini di 101, saya pikir bahwa ini sebetulnya sudah wave 1 atau impulsive wave atau wave naiknya. Jadi kalau misalnya ini wave 1, kita nanti akan dilanjutkan dengan wave 2, 3 naik, 4 turun, dan 5 naik. Namun kalau misalnya ini benar bahwa ini wave A turun dan B naik, berarti kita masih punya C turun yang biasanya akan turun di bawah 101 di sini supportnya dan bisa menuju ke wave 4 sebelumnya di sekitar 97. Perhatikan juga bahwa di sini udah sangat-sangat overbought dan ada sedikit bearish divergence padahal tidak sempurna, namun saya melihat di sini udah sangat-sangat overbought. Ini juga mungkin tanda bahwa dia akan berkonsolidasi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, di slide berikutnya juga ini bagus sekali dan saya juga menunjukkan bahwa in the short term, jangka pendek, bisa saja bahwa yen akan berkonsolidasi terhadap US dollar. Kenapa? Karena saya melihat juga bahwa yen ini banyak sekali digunakan sebagai carry trade. Artinya, banyak sekali orang yang meminjamkan atau menjual Japanese yen untuk memberi aset dengan yield-nya yang lebih tinggi. Seperti misalnya bonds atau stocks juga di luar negeri yang menawarkan keuntungan yang lebih tinggi ketimbang Japanese yen yang melemah dan juga punya suku bunga yang sangat rendah. Jadi kalau misalnya orang yang mau meminjam yen juga itu dengan biaya yang sangat rendah. Nah, kalau misalnya turun, karena kita melihat juga di sini ada bearish divergence yang sangat-sangat jelas di Relative Strength Index atau RSI, saya rasa kita harus memperhatikan beberapa support ke depannya. Nah, support pertama tentunya ada di 105.44 yang merupakan reaction high sebelumnya. Lalu kita juga punya support di sini yang horizontal di sekitar 103.50. Lalu di sini juga menariknya ada SMA atau moving average 200 hari yang sekitar ada di 103 pada saat ini. Dan nanti juga tentunya akan menuju ke 103.50 di sini. Dan lebih jauh kita punya juga support ketiga yang besar di sini di sekitar 100.75 yang merupakan support sebelumnya yang mulai di Februari 2014. Dan kalau ini tidak bertahan, tadi juga sudah dikatakan, kita akan menuju ke sekitar 97. Tapi kita melihat satu tahap per tahap yang berikutnya, yaitu pertama di sini supportnya 105, yaitu kedua di 103.50, lalu 100.75 dan lebih rendah lagi support keempat di sekitar 97. Nah, kalau kita melihat di sini juga menarik sekali bahwa Japanese yen plunges to 6-year lows against the US dollar, of course. Nah, kita melihat juga di sini ada high-nya di sekitar 110. Nah, sekarang juga hampir tercapai kemarin di 109.45 dan dia sekaligus membentuk pola yang sangat menarik. Saya juga udah sering membahas sebelumnya, yaitu cup and handle atau cangkir dengan gagangnya.
Ya, biasanya kita akan melihat kalau misalnya dia mendekati atasnya dari cangkir ini sendiri, dia akan membentuk gagangnya di sebelahnya. Jadi saya pikir belum akan menembus ke atasnya dan dia akan berkonsolidasi terlebih dahulu dengan membentuk gagangnya. Nah, di sini juga chartnya dari Bank of America Merrill Lynch. Saya melihat ini bagus sekali chartnya dan dia menunjukkan dengan jelas bahwa kita telah mendekati resistance yang sangat-sangat kuat dan telah terbentuk 12 tahun yang lalu. Jadi ini sangat-sangat signifikan. Artinya kalau misalnya pada akhirnya resistance di sini berhasil dipecahkan ke atasnya, yen-nya tentunya akan melonjak naik lagi dan menuju ke resistance sebelumnya di sekitar 124.16 dan lebih jauh ke 135.20 yang merupakan high-high sebelumnya. Jadi sekali lagi, perhatikan dengan seksama beberapa pekan ke depannya, resistance trendline di sini yang telah terbentuk 12 tahun yang lalu dan masih bertahan sampai saat ini, karena jika ditembus ke atasnya akan naik cukup cepat. Lalu kita melihat juga ini chartnya juga sangat menarik yang menunjukkan bahwa Relative Strength Index atau RSI telah menuju ke titik tertingginya selama 10 tahun terakhirnya, bahkan lebih dari 10 tahun, karena 2001 juga begitu tingginya RSI-nya seperti sekarang. Dan apa yang terjadi 10 atau lebih dari 10 tahun yang lalu adalah bahwa terjadi koreksi sebesar 30%. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah juga akan turun sedemikian banyak atau tidak? Saya rasa tidak, dengan memperhatikan bahwa juga dolarnya sangat kuat belakangan ini. Saya rasa memang bisa ada koreksi yang lumayan besar, namun saya rasa sekali lagi tidak akan 30% ya. Jadi kalau kita melihat sebelumnya, di sini supportnya di sekitar 97, mungkin itu level yang sangat mungkin masih tercapai apabila misalnya ada unwinding of the carry trade di mana orang yang tadi pinjam atau menjual Japanese yen-nya harus membeli kembalinya. Lalu ini juga chartnya yang sangat bagus yang menunjukkan sebetulnya lahirnya yen di level 360 dan ini juga ada cerita di belakangnya. Yen itu sebetulnya artinya apa sih? Nah, yen artinya dalam bahasa Indonesia adalah lingkaran. Nah, lingkaran itu tentunya 360 derajat. Nah, oleh karena itu juga waktu lahirnya yen pada tahun 1971, dia dibuka di level 360. Jadi dari situ namanya yen ya. Dan kalau kita melihat juga, dia dalam 40 tahun ke depannya itu menguat sampai sempat mencapainya 75. Dan sekarang kita melihat dia seolah-olah itu akan membalikan tren sebelumnya. Dan saya rasa masih mungkin saja kalau misalnya kebijakan moneter maupun fiskal itu diterapkan secara terus-menerus ke depannya di Jepang, bahwa dia akan kembali ke level 1980 hingga 1986 di sekitar 250. Mungkin sekarang aja Anda mengatakan tidak mungkin lah, karena sekarang aja baru di sekitar 110, mana mungkin dia bisa ke 250, tapi jangan lupa bahwa apa yang dilakukan sama Bank Sentral di Jepang itu atau BOJ adalah mencetak uang secara besar-besaran. Oleh karena itu juga nilai mata uangnya itu sendiri itu seolah-olah dihancurkan, ya tanda kutipnya tentunya gitu. Dan jangan-jangan kalau misalnya di luar kendali pencetakan uangnya, bisa saja terjadi inflasi yang besar atau bahkan hyperinflation yang mendorong kembali mata uangnya ke level sebelumnya sekali lagi di 250. Nah, ini juga kalau kita membicarakan currency pairs, kita tidak bisa melupakan apa yang terjadi dengan US dollar. Dan kita melihat pada saat ini, US dollar itu massively overbought. Kita melihat pada saat ini, di sini jelas sekali di RSI-nya, bahwa dia memang udah overbought. Sama dengan level di sini yang tercapai sekitar pertengahan 2012. Dan kita melihat apa yang terjadi, memang penurunan yang sangat signifikan ya. Dan di sini juga sama dengan di Japanese yen, kita melihat juga ada semacam pola cup and handle atau cangkir dan gagangnya yang biasanya akan diikuti oleh sedikit konsolidasi sebelah kanan di sini. Dan slide terakhir kita melihat juga ini sangat signifikan, kita melihat US dollar index sekali lagi, kita melihat dalam time frame
yang lebih panjang, kita melihat di sini ada symmetrical triangle yang terbentuk sejak 2006. Nah, ini juga pola yang sangat signifikan karena sudah berlangsung selama sekitar 9 tahunnya. Artinya kalau misalnya US dollar index berhasil break up resistance trend line di sini, artinya dia akan cukup jauh ke depannya. Namun kita melihat selain ada resistance trend line di sini juga ada semacam triple top yang untuk sementara waktu saya rasa akan menahan US dollar index. Jadi untuk merangkum kembali, saya rasa bahwa dalam jangka pendek ini bisa terjadi koreksi yang lumayan dalam US dollar Japanese yen, di mana tadi kita melihat bisa menuju bahkan ke 97 di US dollar Japanese yen. Namun dalam jangka panjangnya kita melihat juga bahwa pelemahan yang terjadi di Japanese yen masih akan jauh sekali. Saya pikir target-target berikutnya berada di antara 124 hingga 147. Bahkan tadi juga ada satu slide yang menunjukkan bahwa kita bisa kembali menuju ke level 250 yang pernah tercapai sebelumnya di antara 1980 hingga 1986. Nah, sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbree News berikutnya.